Anggaran program makan bergizi gratis tahun depan 71 triliun rupiah, IKN berapa? Menteri Koordinator, Menko, Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hari ini, Senin, 24 Juni 2024, mengungkap bahwa program makan bergizi gratis Prabowo Subianto akan dianggarkan 71 triliun rupiah dalam RAPBN 2025. Lantas, berapa anggaran Ibu Kota Nusantara, IKN, di zaman Presiden terpilih itu? Ditemui usai melakukan rapat bersama Badan Anggaran, Banggar, Airlangga tidak mengungkap berapa anggaran untuk pembangunan IKN di RAPBN 2025. Ia hanya menjelaskan hal itu secara normatif. Tentu kalau anggaran semuanya ada dan dibahas di dalam Banggar, kita tunggu saja. Detailnya itu nanti akan masuk di RUU, APBN, ucap Airlangga di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 26 April 2024. Kendati demikian, Airlangga menjamin bahwa pembangunan IKN pasti akan masuk dalam RAPBN 2025. Sebab, hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Ya, kan itu sudah amanat UU, tegasnya. Tapi, Airlangga tidak menjawab ketika ditanya jika pemerintahan Prabowo Gibran bakal menggelontorkan anggaran 16 triliun rupiah untuk IKN pada 2025. Ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai hal itu akan berproses di DPR, lihat pembahasan di DPR, ucapnya. Sebelumnya berdasarkan catatan Detikcom, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Mereka membahas berbagai hal seperti kondisi perekonomian maupun RAPBN 2025. Airlangga pun mengatakan, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Airlangga juga mengatakan, program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi 71 triliun rupiah. Pada prinsipnya beliau telah pahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termasuk salah satunya terkait dengan hubungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan. Salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar 71 triliun rupiah. Tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya, terangnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. POIKAN buka peluang investasi dari Korea Selatan untuk pengembangan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, POIKAN, membuka peluang investasi dan kerjasama dengan pihak Korea Selatan, untuk pengembangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan audiensi dengan perwakilan dari National Agency for Administrative City Construction, NAAC, asal Korea Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama strategis antar kedua lembaga dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Nusantara yang berkelanjutan dan modern, kata Jaka. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat 21 Juni di kantor Otorita IKN di Balikpapan dihadiri oleh Sekretaris Otorita IKN dan delegasi dari NAAC, yang membawa pejabat senior dan ahli di bidang konstruksi dan perencanaan kota dari dua badan usaha pemerintah Korea Selatan, Chiguarante dan Korean Land and Housing Corporation, LH. Diskusi antara kedua belah pihak mencakup berbagai topik, termasuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, peluang tender investasi dari Korea Selatan, serta penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang telah berhasil diterapkan oleh NAAC dalam pengelolaan kota-kota administrasi di Korea Selatan. Menurut Jaka, pentingnya kolaborasi internasional dalam mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota baru yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Kerjasama dengan NAAC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, ujar Jaka.
Dia menambahkan kepastian investasi di Nusantara yang telah terjamin dengan payung hukum UU Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, Jaka mengatakan bahwa sebelumnya delegasi dari Korea International Cooperation Agency, KOICA, juga melakukan kunjungan ke kantor Otorita IKN Jakarta dan Nusantara. KOICA dan NAAK merupakan dua badan pemerintah Korea Selatan yang bersama melakukan perencanaan dan membangun kota Sejong yang merupakan ibu kota negara baru di Korea Selatan. NAAK dan Otorita IKN juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan menandatangani kontrak hibah proyek pembangunan community center di Nusantara yang bernilai 20 juta dolar AS. Menurut Jaka, pertemuan itu merupakan langkah awal dari serangkaian diskusi lebih lanjut yang akan diadakan untuk merumuskan kerangka kerjasama yang konkret. Dengan adanya penjajakan kerjasama ini, diharapkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara dapat berjalan lebih efisien dan inovatif, serta mampu menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota baru lainnya di Indonesia dan dunia, katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Planning and Coordination Bureau NAAK Park Sang-oke menyatakan antusiasmenya terhadap potensi kerjasama pengembangan IKN. Delegasi NAAK melihat Nusantara sebagai proyek yang sangat menarik dan jumlah peluang yang terbuka lebar, serta berharap dapat berbagi pengalaman serta teknologi yang mereka miliki untuk mendukung kesuksesan proyek ini. Pembangunan kota Sejong dibangun dengan semangat pemerataan pembangunan di Korea Selatan, sama seperti Nusantara untuk Indonesia. Kami, NAAK, ingin membagi pelajaran sukses dan peluang investasi dengan membawa dua perusahaan milik negara asal Korea Selatan, Chiguarante dan LH, kata Park. (1 Agustus 2024) Bandara IKN bisa didarati pesawat narrow-body. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi optimistis pada 1 Agustus 2024 Bandara Naratatama, Very Important Person, VVIP, prasarana penunjang Ibu Kota Nusantara, IKN, yang dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, bisa didarati pesawat berbadan kecil atau sempit, narrow-body. Saat ini, menurut Menhub di Penajam, Sabtu, landasan pacu Bandar Udara Naratatama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memasuki tahap pengerjaan aspal lapisan pertama. Kami optimistis pada 1 Agustus 2024, bandara itu sudah bisa didarati pesawat narrow-body, tambahnya. Panjang landasan pacu bandara 3.500 meter, ditargetkan pengerjaan landasan pacu itu mencapai 2.200 meter sampai Juli 2024 dan Desember 2024 pengerjaan selesai 100%. Keyakinan itu diungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan pembangunan Bandar Udara Naratatama yang berlokasi di wilayah Kelurahan Pantai Lango dan Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bandara Naratatama juga bisa didarati pesawat berbadan besar atau lebar, jelas dia, seiring dengan penambahan lapisan aspal yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Bandar Udara Naratatama prasarana penunjang transportasi IKN itu dapat didarati pesawat besar seperti tipe Boeing 777, 3000R dan Airbus A380, dengan landasan pacu didesain sepanjang 3.500 meter dengan lebar 45 meter. Kemajuan pembangunan bandara dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum, jelas dia, sudah baik dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa pekan lalu, perubahan sudah terlihat jelas terutama landasan pacu dan gedung terminal, katanya lagi. Kemajuan pembangunan gedung terminal masuk tahap pekerjaan atap, elektrikal, dan pipa plumbing, serta pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, rangka baja, dan dinding termasuk sarana pendukung lainnya. Gedung Terminal Bandara Naratatama prasarana penunjang transportasi ibu kota negara masa depan Indonesia itu dimenonjolkan budaya Kalimantan, demikian Budi Karya Sumadi.